Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan banyak monster yang telah dikalahkan oleh Franky, Ripley, Bonnie, Dory, dan Brogy. Mereka pun segera pergi ke area sekolah Walrus dan bertemu dengan Gillingham di dalam sekolah itu. Pada pertarungan itu, Gillingham memakai teknik regenerasi sehingga Franky dan yang lain pun bingung bagaimana cara mengalahkannya. Bonnie lalu teringat momen di mana dia bersama dengan Luffy dan Sanji menghadapi Gorosei Mars di Pulau Egghead yang lalu. Karena tidak tahu cara mengatasi kekuatan regenerasi, saat itu mereka membuat Gorosei Mars terhempas sejauh mungkin. Bonnie pun menceritakan soal itu kepada Franky dan yang lain sehingga mereka berencana melakukan hal yang sama kepada Gillingham. Bonnie memakai teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika. Namun tetap saja rencana itu gagal karena dia tidak bisa membuat Gillingham terlempar jauh. Mereka bisa melempar Gorosei sejauh mungkin karena di sana ada Luffy. Wujud nikah Luffy sangat berperan besar dalam aksi tersebut. Sedangkan di sini wujud nikah yang dipakai adalah milik Bonnie sehingga dia tidak mampu menghempaskan Gillingham dari Pulau Elba. Bonnie bahkan sampai kehabisan waktu dalam mode nikah itu karena dia hanya bisa memakai kekuatan tersebut dalam durasi yang sangat singkat. Setelah penggunaan mode nikah berakhir, dia pun kehabisan tenaga dan belum bisa bertarung lagi untuk sementara waktu. Franky yang melihat itu pun menjadi sangat khawatir sehingga dia meminta Ripley untuk membawa Bonnie ke tempat yang lebih aman. Biar Franky bersama Dory dan Brogy saja yang akan melanjutkan pertarungan melawan sang Satria Suci itu. Ketika Ripley hendak membawa Bonnie pergi, Gillingham mencoba untuk menggagalkan hal tersebut. Untung saja Franky segera menembak Radical Beam dengan sangat cepat ke tubuh Gillingham sehingga Kesatria Suci itu mengalami cedera yang parah. Namun tentu lagi-lagi dengan kekuatan regenerasi, Gillingham langsung tubuhnya pulih secara instan dan kembali seperti semula. Tanpa berlama-lama, Franky, Dory, dan Brogy langsung melancarkan serangan secara bersamaan. Tidak tinggal diam, Gillingham pun kali ini menggunakan suatu teknik kuat dari kekuatan kirinnya yang mampu menghempaskan tiga orang itu sekaligus. Mereka bertiga terluka parah karena serangan dari Gillingham tadi memiliki daya serang yang sangat hebat. Tapi luar biasanya Franky bersama dengan Dory dan Brogy masih belum kalah. Meski mereka terluka parah, mereka mencoba untuk bangkit kembali. Sementara berusaha bangkit, Gillingham pun mendapat kesempatan untuk langsung mengejar Ripley yang sedang berlari membawa Bonnie. Situasi menjadi sangat mencekam ketika sang Satria Suci itu telah berada semakin dekat dengan Ripley dan Bonnie. Namun untung saja hal yang mengejutkan terjadi di sana. Sanji muncul di area sekolah Walrus dan langsung menendang Gillingham. Sanji langsung terbang menggunakan Skywalk ke wilayah atas ketika ada kapal lawan yang jatuh ke dunia bawah, sehingga tak heran jika Sanji saat ini sudah sampai di area tempat Gillingham berada. Dia pun sangat marah karena Gillingham mencoba untuk mencelakai Bonnie dan Ripley. Kalau sudah menyangkut soal perempuan, tentu Sanji langsung mengamuk. Sanji segera memasuki mode Ifrit Jambe, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap sang Satria Suci itu. Tendangan demi tendangan yang Sanji lancarkan memang sangat kuat, tapi itu semua menjadi tidak berarti karena Gillingham bisa langsung meregenerasi. Karena sekarang Sanji tidak mengetahui cara mengatasi regenerasi itu, maka salah satu solusi untuk melawan Kesatria Suci tersebut yaitu membuat Gillingham terhempas sangat jauh, seperti yang mereka lakukan kepada Gorosei Mars di Pulau Egghead yang lalu. Tapi Sanji paham dalam keadaan saat ini hal tersebut sangat mustahil sebab tak ada Luffy yang bisa menghempaskannya. Nah, Sanji mungkin bisa saja membuat Gillingham terlempar jauh dengan tendangannya, tapi itu tidak akan sejauh apabila dilontarkan dengan Luffy. Gillingham paling hanya akan terlempar ke area lain di Pulau Elbaf, sehingga itu malah akan membahayakan raksasa yang ada di tempat tersebut. Maka daripada membuat Gillingham terhempas, Sanji lebih tertarik untuk mencari tahu rahasia dari regenerasi itu. Dia pun bilang kepada Franky dan yang lain bahwa tidak ada kemampuan yang tidak punya kelemahan. Jadi Sanji akan terus menyerang Gillingham sambil mencari tahu bagaimana cara mengatasi kekuatan regenerasinya. Nah, Sanji saat ini masih belum bertemu dengan Skopper Gaban, jadi dia belum tahu cara mengatasi kemampuan regenerasi. Akan sangat epik jika Sanji bisa mengetahui kelemahan regenerasi itu tanpa diberitahu oleh Skopper Gaban. Dia memanfaatkan otak jeniusnya untuk mencari solusi dari situasi ini. Gillingham yang melihat Sanji pun merasa kesal karena dia bersikap sok pintar di hadapan seorang Tenryubito sehingga Gillingham memutuskan akan segera menghabisi Sanji. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan lokasi di mana pertempuran besar juga sedang terjadi. Di Pulau Hachinosu yang merupakan markas bajak laut Kurohige sedang terjadi pertempuran yang sangat panas. Bajak laut Akagami bersama dengan beberapa angkatan laut termasuk Garp dan Sengoku sedang bersama-sama melawan bajak laut Kurohige. Salah satu pertarungan epik di sana adalah pertarungan Ben Beckman sebagai kru terkuat Shanks melawan Kuzan yang merupakan kru terkuat Kurohige. Untuk saat ini
Ben Beckman masih unggul dalam pertarungan itu karena dia berhasil melancarkan tembakan kuat yang sukses mengenai bahu Kuzan dengan tepat. Kuzan sudah mencoba menghentikan pendarahan di bahunya itu sehingga dia mulai melanjutkan pertarungan lagi. Selain Ben Beckman versus Kuzan, para kru lain juga mendapatkan panggung pertarungan masing-masing. Salah satunya adalah Yasop yang sedang saling tembak melawan Van Augur. Van Augur memiliki kemampuan akurasi yang sangat tinggi, namun karena Yasop menguasai Ken Bunchoko Haki level advance, maka semua tembakan Van Augur bisa dia hindari. Sama juga sebaliknya, Yasop yang memiliki akurasi tinggi, tembakannya bisa dihindari oleh Van Augur karena dia memiliki kekuatan buah iblis Wapu Wapu Nomi yang membuatnya bisa melakukan teleportasi. Van Augur berkata, untung saja saat ini dia sudah memakan buah iblis teleportasi. Jika sejak pertarungan ini terjadi sebelum dia memakan buah iblis, maka dia pasti sudah terkena serangan Yasop tadi. Dia juga cukup terkesan karena Yasop tidak membutuhkan scope untuk membidik. Berbeda dengan dirinya yang menggunakan scope di kacamatanya dan menggunakan scope yang ada di senapanannya. Perbedaan yang terlihat jelas ini antara mereka berdua, yang mana Van Augur menggunakan scope yang cukup banyak, sedangkan Yasop tidak menggunakan scope sama sekali. Yasop juga di sana bilang buah iblis Van Augur benar-benar mengganggu. Seorang penembak jitu memang sangat cocok dengan buah iblis teleportasi seperti itu. Namun Yasop tahu bahwa kemampuan buah iblis tersebut sangat menguras tenaga. Jadi cepat atau lambat Van Augur pasti kehabisan stamina dan tidak bisa lagi berteleport untuk menghindar. Van Augur memasang ekspresi serius yang menandakan bahwa perkataan Yasop itu memang sangat benar. Beralih menyoroti karakter lain, Diamond Kurohige terlihat tersenyum pada situasi saat ini. Padahal situasi sekarang sangat tidak menguntungkan baginya. Kurohige pun bilang jangan mengira dia tidak punya persiapan untuk menghadapi serangan besar-besaran seperti ini. Shanks tentu langsung waspada dengan perkataan dari Kurohige itu, sehingga dia dengan cepat langsung mendekati Kurohige dan menyerangnya dari jarak dekat. Kurohige tidak sempat untuk menghindar, sehingga Shanks berhasil menusuk tepat di area jantung Kurohige dengan pedang miliknya. Ternyata Shanks melapisinya dengan haki. Namun di sana Kurohige malah tersenyum dan dia menggunakan kesempatan itu untuk memukul Shanks dengan pukulan gura-gura. Untung saja Shanks sempat melindungi tubuhnya dengan Bushoku Haki dipadukan dengan Haoshoku Haki, sehingga pukulan gura-gura yang tadi Kurohige lancarkan tidak terlalu berdampak pada tubuh Shanks. Shanks berkata, rupanya rumor itu benar bahwa Kurohige memiliki 3 jantung sesuai dengan lambang bendera bajak lautnya yang memiliki 3 tengkorak. Kurohige pun membenarkan hal itu. Bahkan dia berkata bahwa jantung yang baru saja Shanks tusuk tak lama lagi akan pulih kembali. Dari perkataan Kurohige, cara untuk membunuh Kurohige adalah dengan menghancurkan langsung 3 jantungnya sekaligus. Karena jika yang diserang hanya salah satu jantungnya, maka jantung tersebut bisa pulih kembali. Dengan memiliki 3 jantung, masing-masing dari jantung itu bisa menyimpan 1 kekuatan buah iblis. Saat ini Kurohige sudah memiliki 2 kekuatan buah iblis, yaitu Yami-Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi. Masih ada 1 slot lagi jantung yang kosong yang bisa diisi oleh 1 kekuatan buah iblis. Entah Kurohige sudah memiliki kekuatan ketiga itu, hanya saja belum diperlihatkan, atau memang dia belum memiliki kekuatan buah iblis ketiganya. Yang jelas, dengan memiliki 3 jantung, Kurohige menjadi sosok yang sangat sulit untuk dikalahkan. Sebentar lagi kita akan mengetahui semakin dalam soal rahasia tubuh dari Kurohige. Scene lain memperlihatkan keberadaan dari Vega Panglilit. Saat Franky dan kawan-kawan datang ke sekolah Walrus beberapa waktu yang lalu, dia tidak ikut bersama dengan mereka, melainkan Lilith pergi ke kapal Tausan Sunny untuk mengambil senjata dalam peralatan yang dia bawa dari Pulau Eget. Dia tahu jika ikut mereka dengan tangan kosong, maka dia hanya akan menjadi beban saja. Jadi demi membuat dirinya berguna dalam pertempuran, Lilith paham dia perlu mengambil senjata terlebih dahulu. Begitu tiba di kapal Tausan Sunny, Lilith terkejut karena di sana ada orang misterius yang sedang berada di kapal itu. Memang belum diketahui siapa dia dan ada di pihak mana, tapi dari siluetnya orang itu memiliki ukuran tubuh manusia normal, bukan seorang raksasa Elbaf. Scene cerita memperlihatkan Zoro yang juga sedang dalam perjalanan untuk menuju ke area pertempuran. Zoro sudah terpisah dengan Luffy dan Loki sehingga dia sendirian sekarang ini. Untung saja Zoro bertemu dengan beberapa raksasa yang hendak pergi ke area pertempuran juga. Zoro pun menjelaskan kepada mereka bahwa dia bukan seorang penyusup, melainkan kru bajak laut topi jerami. Zoro pun meminta mereka untuk membawanya ke medan pertempuran karena dia akan bertarung di pihak Elbaf. Scene lain memperlihatkan Somers dan Gunko masih bertarung melawan Gaban bersama dengan sebagian kru bajak laut topi jerami. Di sana mereka berdua terdesak karena Gaban tahu cara menangani kekuatan regenerasi. Gaban memberitahu Jinbe cara melakukannya, sehingga Jinbe juga dapat melukai mereka walau teknik Jinbe masih belum sempurna. Misi kesatria suci di Elbaf harus berhasil karena akan membawa dampak besar pada perang akhir nanti. Maka gangguan dari Skoper Gaban benar-benar merepotkan mereka di sana, sehingga tingkat keberhasilan misi di Elbaf ini pun menjadi menurun drastis. Gunko ingin memunculkan lingkaran sihir untuk memanggil kesatria
ksatria suci lain dari Marijoice, tapi Gaban selalu saja mencoba menghentikannya. Gaban tidak memberi Gunko celah untuk menciptakan portal lingkaran sihir, sehingga Gunko pun menjadi sangat kesal. Saat melihat Gaban masih fokus kepada Gunko, Somers pun menggunakan kesempatan itu untuk pergi dari sana. Dia akan mencoba menciptakan lingkaran sihir di tempat yang lebih aman. Para kru bajak laut topi jerami yang ada di sana pun mencoba menghentikan Somers, namun Somers menciptakan beberapa makhluk dari kemampuan tanaman berduri miliknya, sehingga makhluk-makhluk itu menghalangi jalan Jinbe dan kawan-kawan. Sambil mencari tempat untuk menciptakan lingkaran sihir, Somers juga sekalian akan melakukan hal lain. Dia berniat pergi ke perpustakaan burung hantu untuk menghancurkan buku-buku yang ada di sana. Buku-buku itu sangat berbahaya bagi pemerintah dunia karena berisi berbagai informasi rahasia mengenai abad kekosongan. Somers yang sedang bergerak menuju ke perpustakaan burung hantu tiba-tiba bertemu dengan Zoro. Sebelumnya Zoro juga sempat bertemu dan bentrok secara singkat dengan Somers. Namun Somers pergi menggunakan lingkaran sihir untuk berkumpul dengan Gunko. Nah, kini secara kebetulan mereka bertemu kembali. Zoro di sana bilang rasanya tidak perlu basa-basi lagi dan mereka pun segera bersiap dalam posisi bertarung. Zoro segera menyerang Somers duluan sehingga terjadi lagi pertarungan yang sangat menarik. Karena Zoro tahu Ashura sebelumnya belum cukup untuk mengalahkan Somers, dia pun langsung mengambil kuda-kuda untuk melancarkan teknik baru. Menurutnya, teknik baru yang akan dia coba ini lebih kuat dari mode Ashura dan King of Hell. Somers pun dapat merasakan adanya aura intimidasi yang sangat besar dalam diri Zoro. Ketika Zoro akan menggunakan teknik baru tersebut, maka di sana Somers pun segera menciptakan banyak tanaman berduri di lingkungan sekitar sebagai upaya untuk menahan serangan Zoro. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.